Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Arfian dari kelas 12 RPL 2. Saat ini saya akan menjalankan tugas uji level dari pelajaran PWPB. Di soal pertama adalah menunjukkan komponen struktur data sebuah atau beberapa tabel. Di sini saya sudah mempunyai satu tabel di database bioskop bernama customer. Ini bagian nomor identitas, jenis identitas, nama, dan alamat adalah sebuah field dari sebuah tabel. Sedangkan yang isinya satu, SIM, Andi, Pontianak adalah sebuah record dari tabel. Lalu di tabelnya terdapat bagian kolom itu yang ke bawah. Ini nomor identitas 1, 2, ini kolom 1. Lalu kolom kedua ada ini, dan baris ini seperti nomor identitas ke samping, yaitu jenis identitas, nama, alamat, 1, SIM, Andi, dan Pontianak. Itu adalah sebuah baris dari sebuah tabel. Lanjut ke nomor 2, ada perbandingan tipe data dengan tipe data alternatif yang satu jenis. Di sini kita ada di struktur, kita pelajari tipe data. Di sini ada integer, varchar, text, date, dan numerik, spasial. Bedanya varchar dengan teks adalah varchar bisa memuat hanya sedikit panjang atau nilai dari sebuah tipe data. Tapi kalau teks sepertinya tidak terbatas untuk sebuah nilai ya. Kalau integer sama varchar itu, varchar bisa menggunakan huruf, integer hanya menggunakan angka atau number saja. Date itu tanggal yang ada di sini, atau yang bisa kita masukkan sendiri tanggalnya. Setelah ada panjang nilai untuk menentukan berapa panjang nilai integernya. Lalu kita menuju ke soal 3. Sekian tahapan akses data terhadap melalui bahasa programan dalam bentuk algoritma. Di dalam portofolio ini adalah di tampilan artikel ini mengambil data dari database yang di-create dari codingan. Di sini kita pertama bikin database-nya artikel, lalu di sini untuk menyambungkan ke controllernya dengan blok.php dan kategorinya, lalu ke controller di blok cn php. Ini untuk mengambil datanya kita pakai get, function get, mengambil dari blok yang dari sini. Blok ini sudah terhubung dengan database sehingga langsung bisa ditampilkan ke dalam Laravel. Di sini dengan for each. Lalu setelah itu soal keempat, berikan contoh akses data yang tadi sudah bisa akses data di sini. Ini dari database semua. Kita kasih contoh, ini database-nya ada di database ini. Akan di artikel yang tadi. Nah, ambil datanya dari sini. Samakan teknologi. Ini teknologi ya. Ambil datanya dari situ. Lalu ada soal lagi pembuatan mockup. Sekarang kita menuju ke mockup. Sebelum itu kita baca dulu soalnya.
Identifikasi penggunaan mockup, bagaimana mainkan return common service. Ya, kita yang ERD nih, DFD kita setelah mockup 567 kita bahas di mockupnya di sini. Kita jalankan mockup. Kita ke home dulu pertama-tama. Ini mockup blok yang tadi saya buat. Pertama dari login, terus setelah login atau register, login itu ke home. Habis ke home kita bisa lihat ada profil di sini, juga bisa dipencet ke profil. Kita coba sedikit. Nah, ini profil saya, portofolio, artikel, kategori dan lain-lain. Lalu ada posting, ini adalah posting artikelnya, bisa tambah artikel di sini, tambah berarti ke sini lagi. Kita bisa edit artikel ini dan lihat postingan ini ada di artikel. Lalu ke galeri, di galeri sini menampilkan galeri, bisa kita posting juga galerinya nih. Ini tampilan dashboard galerinya, bisa pilih file di sini. Ini sudah nyambung ya dari user interface 1 ke 2 dan 3. Setelah selesai di mockup dan sama seperti aslinya ya. Sekarang kita ke ERD. Pertama ke ERD dulu. Nah, di sini ada fingerprint. Pertama, siswa itu memiliki entitas NIPD, nama, jurusan, dan kelas. Ini entitas utamanya NIPD siswa. Dia melakukan fingerprint yaitu masukkan sidik jari, data tanggal, kelas, jurusan, NIPD, dan namanya di sistemnya. Lalu fingerprint ini meminta sidik jari si siswa. Itu dari ERD fingerprintnya. Lalu ada diagram konteks yang pertama, murid mengisi form dan melakukan fingerprint. Lalu si sistem absen ini mengirim form pendaftaran fingerprint murid dan menyimpannya di database murid. Database murid mengirim datanya kembali ke sistemnya. Lalu si pengurus server menerima data murid ke sistemnya. Pengurus server input keterangan ketidakhadiran siswa. Orang tua menerima laporan kehadiran dari siswa yang telah absen di fingerprint ini. Di database absen murid, sistem fingerprint ini mengirim ketidakhadiran murid dan mengirimkan laporan ketidakhadiran dan menampilkan absen data murid. Lalu si wali kelas juga menerima laporan kehadiran murid. Lalu murid menampilkan absen data murid yang telah dilakukan di sistem fingerprint ini. Itu dari nomor 8 sampai 12. 13 skema ini tidak usah. Fitur dan program dari Banding Notepad. Kalau tools pemrograman ini lebih untung dari Notepad ini tidak bisa autosave dan tidak bisa open langsung di browser. Lalu banyak kekurangan fiturnya, seperti sini ada bahasa pemrogramannya bisa kita pilih. Kalau di Notepad tidak ada, hanya plain sebuah tulisan saja. Jadi agak kurang kalau ngoding di Notepad.
ada maksimal sini. Lalu di sini ada tipe data dalam bahasa program. Di tipe data dalam bahasa program, cari dulu tipe data. Seperti ini nih tipe data dalam bahasa programan, tabel, string, name. Maksudnya ini namanya itu adalah string, jenis tipe datanya string. Terus buat tulisan, email juga unik, itu maksudnya ada semacam huruf unik seperti @ ya kan, itu adalah unik maksudnya. Terus password juga string. Terus timestamps itu, maka jika kita ingin input nama membernya kan, member ya, timestamps itu akan menerima kapan dia akan input data member. Jadi dia langsung mengambil dari waktu saat kita input datanya. Increment itu ID-nya increment, itu auto increment, jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lalu kita lihat contoh lainnya, sama ya tipe datanya. Ini foreign key, reference to ID, kategori. Berarti mereference ID kategori ini ngambilnya dari kategori ya. Ini deskripsi itu teks, jadi ya bisa lebih panjang tulisannya dan berbagai macam jenis tulisan. Setelah 15-16 selesai dan menjelaskan contoh menggunakan kontrol percabangan. Tunjukkan dan menjelaskan proses input data dari form. Proses input data saya dari form dan proses serta kode input. Oke, input data. Di input data di sini kita pakai input galeri ya. Ini tabel galeri. Ada author, tabelnya itu ada di sini, galeri. Ini dia tabel galeri, ada di Laravel. Lalu ke galeri PHP, dia mengambil protected tabel yang di sini nih, tabel galeri ya. Saya diambil di sini. Di modelnya namanya model galeri .php. Lalu sini ada fungsi controller, galeri controller. Di sini adalah get galeri, itu mengambil yang ada di galeri, misal mengambil data-data yang sudah kita input di galeri sebelumnya. Ada tambah galeri, ini tambah galeri tipe gambar ya. Langsung kita praktekkan saja di galeri. Kita posting, pertama posting dulu, terus tambah galeri, tambah sini. Ini adalah tabel yang sudah kita masukkan galeri. Kita cari file gambar. Di sini format yang saya buat adalah harus PNG, JPG atau JPG. Kalau tidak, dia tidak akan memuat di galeri atau akan merefresh. Kan kita Asus ini atau di Dasar. Kita simpan.
masuk ke halaman galerinya. Sudah masuk ya, dan di database pun masuk juga nih. Tadi yang Adidas masuk juga di database. Looping atau perulangan yang digunakan di sini. Kalau di Laravel kita pakai format for each perulangannya di bagian ini di artikel. For each dia perulangan, yaitu for each yang artikel ini ngambil dari, tidak salah, KT. Ngambil dari sini nih perulangan, jadi mengulang get yang sini sudah diambil dari controller sini, lalu diulang ke artikel, diteruskan ke artikel .get.php. Array. Di sini array saya menggunakan PHP native. Di sini ada array multidimensi, yaitu array 2 dimensi. Ini array 1, array 2, 1 dimensi, 2 dimensi. Menghitung panjang array gampang sekali. Ini panjang array itu biasanya mulai dari 0. Misalkan mobil ini adalah angka 0 dan motor ini 1, array 1. Di sini kan kita mengambil kendaraan itu 0, 1. Maksudnya kalau 2 dimensi 0 itu ngambil dari array yang ini, array 0 ini, dan yang 1 ini ngambil array 0, 1 motor. Berarti hasil dari echo kendaraan yang 1 ini adalah motor. Kalau 1, 0, 0, 1, berarti array yang ini yang kita panggil, dan 0 itu kereta, berarti kereta yang ini. Kalau 2, 1, 0, 1, 2, berarti array yang ini. Dan yang dipanggil adalah 0, 1, skuter, berarti skuter yang dipanggil. Berarti menghitung array itu mulainya dari 0 ya. ASC, BSC. Kita mengurutkan array juga pakai native. Di sini sudah kita buat arraynya bunga. Lalu kita buat variabel hitung dengan count variabel bunganya. Setelah dihitung kita bisa, ini contoh ascending. Kita buat variabel ascending, lalu sort bunga, lalu pakai perulangan for. Ini adalah rumus dari for untuk ascending, dan tampilannya ini kita itu dulu. Nah, sini panjang arraynya yang sudah kita itu ascending kan, dari yang pertama kan melati, mawar, anggrek. Ini tidak rata. Kalau ascending kan urutkan dari paling atas, yaitu A. Jadi maka kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu ascending salah ya, dari anggrek A, E, M, N, T. Kalau descending terbalik, dia dari bawah jadi T, M, M, E, A. Ini adalah fungsi sort dalam PHP. Ini rumus dari descendingnya. Kalau yang tadi pakai sort, kita error sort, jadi di reverse, sepertinya di reverse ya. Berikan kode program untuk upload file. Tadi upload file, kita upload dari galeri itu kan yang di
tambah galeri form yang tadi. Setelah di sini gambarnya sudah di input masing-masing, pakai form, kita pakai form di sini, lalu ke menu galeri. Nah, di sini pakai tabel menu galeri yang tadi, di for each lagi, dan di sini ada isi dari database, kita ambil dengan format variabel galeri sama dengan ID, variabel galeri dengan gambar. Di ini nama field yang ada di database kita taruh sini, dan maka muncul di sini ID-nya, gambarnya, dan kapan dibuatnya, dan siapa username yang buat. Nah, atau pas login namanya siapa, di sini tertampil di menu galeri. Itu upload file apa saja yang bisa diambil dalam upload file itu biasanya kita bisa dokumen dan beberapa file gambar, tergantung kita mau upload apa. Kita bisa, asal ekstensinya tidak dibatasi, kita bisa upload apa saja yang jenis file. Menunjukkan fungsi baca tipe file dan nama file upload. Di menu galeri kita sudah buat di galeri controller. Tipe file yang dibaca di sini tipenya itu adalah image, requirednya image, dan tipe yang kita bikin adalah JPG, PNG, JPG. Ini tipe file yang dibaca oleh si galeri ini. Jadi tidak bisa upload lain kecuali yang 3 ini formatnya. Lalu tunjukkan program. Oke. Ekstensinya tadi validasi, yaitu validasi apakah file yang di upload itu adalah JPG, PNG, JPG, itu divalidasi di sini. Dan maksimal size itu 2000 MB. Jika lebih maka tidak bisa ke-upload atau merefresh halaman yang ini. Jika filenya tepat dengan format ekstensi ini, maka gambar itu terupload di upload IMG, lalu di save dan di redirect ke galeri, maka langsung muncul ke galeri yang halaman galeri yang seperti saya tadi contohkan. Menunjukkan pembuatan view tabel. View tabel di sini saya pakai tabel bioskop. Ya bioskop saja. Sini ada view 2 tabel, 1 tabel, 3 tabel. Kita lihat dulu. Oke, view 1 tabel dulu ya. Nah, ini 1 tabel. Lalu di sini ada view 2 tabel. Nah, tadi kan cuma ada jenis sama harga. Kalau di view 2 tabel ini ada jenis sama judul, ada harga. Jenis ini tidak termasuk karena yang ditampilkan tabel yang judul sama harga yang berbeda. Ada 2. Ya, tabel juga bisa ditambah lagi. Kalau 3 tabel sama saja. Prosedur dan penggunaannya. Ya, di sini
menunjukkan start prosedur dan penggunaannya. Di database ini kita sudah punya store prosedur yang bernama lihat harga dan tambah obat. Lihat harga itu, nah ini lihat harga itu maksudnya total harga yang ada di tabel transaksi, kalau tidak salah. Nah ya, total harga itu ditotalin di lihat harga. Jadi harga total dari yang sudah kita bikin bisa kita lihat di sini, ini ditotalin di store prosedur. Lalu tambah obat, di sini bisa tambah obat secara manual, tidak harus misalkan kita SQL, kita tidak usah kita bikin store prosedur tambah obat langsung di sini. Bisa kita juga bisa tambahkan, tapi kita bikin dengan store prosedur. Kita bisa, ini fungsinya tidak usah diisi dan isi nilainya saja, kode obatnya berapa, ininya berapa, nanti akan terdaftar. Kan kita selalu ya, kode obatnya 23, kodenya 23, nama obatnya bebas, harga obatnya misalkan 500, bentuk obatnya pil, obatnya batuk, aturan pakainya jalan, expired date-nya kita 8/7/2019. Lihat di tabel obat. Nah ini yang tadi, expire, tadi format data salah, segini, tapi bisa tertambah setelah pakai prosedurnya. Lalu pembuatan fungsi itu saya ada ubah di apotek nih, ubah format tanggal yang expired date tadi. Kan tadi dari 2000 dari year dulu, terus bulan, terus tanggal. Kalau di sini kita ubah dari harinya dulu, dari format hari, format bulan, lalu format tahun, kan seperti ini. Start prosedur ubah, kita akan coba kita panggil langsung saja ke soal berikutnya, pembuatan trigger dan set prosedur ada, tinggal terakhir adalah trigger. Kita pakai database trigger if, kita sudah bikin di sini. Pokoknya kita lupa formatnya, pokoknya kalau trigger if ini di sini bikinnya adalah di tabel
barang ini isinya stoknya segini, tapi kita tambah di tabel beli, misalkan kita tambah sesuai dengan ID-nya dan ID barang, maka barang yang di sini akan berkurang juga. Contohnya kita satu. Oh iya, autain kanan ya Pak, itu gak diisi. Nah, akan dibeli sudah kita tambahkan, jadi barang satu. Nah tadi kan 14 berkurang jadi 13, dan sepertinya semuanya berkurang terus. Ini adalah contoh dari trigger di database. Cukup sekian uji level dari saya, Nabila Arfian. Semoga lainnya berjalan dengan lancar, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.